Pemirsa, hingga Minggu malam Gelora Bung Karno, Jakarta masih ramai oleh pengunjung yang berolahraga. Aturan dan protokol kesehatan terus diterapkan untuk mencegah persebaran COVID-19. Berikut kita simak laporan Nadia Raisa dan juru kamera Aulia Syah dari kawasan Gelora Bung Karno. Ya pemirsa, hingga Minggu malam Gelora Bung Karno masih terus diramaikan oleh pengunjung yang datang untuk berolahraga, terutama di area Ring Road tempat saya berada. Namun pihak pengelola GBK sendiri membatasi jumlah pengunjung di area Ring Road, yaitu maksimal 1.000 pengunjung per sesinya setiap 1 jam. Dan di setiap jeda 1 jam tersebut dilakukan penyemprotan cairan disinfektan agar area Ring Road ini tetap steril. Pengunjung yang datang ke sini juga tidak diperbolehkan membawa peralatan seperti sepeda, sepatu roda, skateboard, dan sejenisnya. Mereka juga diwajibkan menggunakan masker, dan untuk anak-anak usianya tidak boleh di bawah 12 tahun atau mereka tidak boleh masuk. Menurut pantauan kami, sebagian besar pengunjung di sini sudah mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, meskipun ada beberapa yang belum mematuhi aturan tersebut dan mereka tidak diperbolehkan untuk masuk dan beraktivitas di area Ring Road ini. Mereka juga sudah tetap berjaga jarak dan tidak ada lansia ataupun ibu hamil serta anak-anak di bawah usia 12 tahun di area Ring Road ini. Pintu masuk ke area Ring Road ini juga hanya satu, yaitu pintu A saja, dan pengunjung juga tidak bisa keluar dari pintu yang sama, melainkan harus mencari pintu lain, yaitu dari pintu D, E, dan juga pintu G. Pemeriksaan suhu tubuh hanya dilakukan di pintu masuk utama GBK saja, sedangkan untuk memasuki area Ring Road ini, pengunjung yang datang tidak diperiksa kembali, melainkan hanya diminta untuk menggunakan cairan pembersih atau hand sanitizer. Gelora Bung Karno sendiri buka dari pukul 5 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Aulia Syah Ramadan, Novan Dwi Kusuma, Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan warga memadati area Bundaran Hotel Indonesia Jakarta di hari bebas berkendara. Namun anak-anak dan lansia masih terlihat di kawasan Bundaran HI dan sejumlah warga tidak mematuhi jaga jarak fisik. Kita bersama kami ucapkan terima kasih. Setelah 3 bulan tidak digelar, uji coba Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day Jakarta di masa PSBB transisi dipadati warga. Ternyata warga cukup antusias untuk berolahraga di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin hingga Bundaran HI. Meski kembali dibuka dalam uji coba Car Free Day, ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Selain itu, waktu operasional Car Free Day juga lebih pendek, yakni pukul 6 hingga 10 pagi. Adanya aturan ini ternyata tidak menyurutkan antusias warga, bahkan mereka menyambut baik uji coba ini. Soalnya udah berapa bulan kan nggak keluar-keluar juga, jadi kan biar bisa bareng sama anak-anak, olahraga bareng, udah lama juga sih. Antisipasinya gimana, kan ini ramai banget nih, warga Jakarta ternyata ikut CFD. Ya kita sih tetap menjaga protokol itu ya, harus emang kita juga siap bawa itu hand sanitizer, pokoknya lengkap deh, pakai masker gitu. Ya, nanti aja dilihat situasi. Biasanya sih anak-anak sepedaan, cuman mau ngeliat situasi dulu, akhirnya kita jalan aja dulu. Dengan siapa namanya? Dengan Ibu Wiwit. Kalau bagi saya sih motivasinya masih bisa lah jaga diri kan. Nomor 1 kan harus jaga jarak. Macam gini pandemi gini kan, keramaian kayak gini kan. Tergantung dilihat perkembangannya kan kayak gimana. Apabila udah nggak ada wabahnya atau gimana pertambahannya kan masih olahraga lagi. Untuk mengurangi kerumunan, petugas membedakan jalur sepeda dan pejalan kaki. Selain itu, ratusan petugas juga bersiaga untuk menegur warga yang tidak patuh protokol kesehatan, seperti tidak menjaga jarak fisik. Pemprov DKI pun akan mengevaluasi uji coba Car Free Day di tengah pandemi ini. Ini kita evaluasi titik-titik mana yang memang menjadi simpul-simpul. Seperti hari ini di Bundaran HI kan timbul titik masyarakat untuk beristirahat gitu. Tadi juga ada public speaking kami untuk bisa mengingatkan kembali, dan teman-teman silakan gitu ya. Di beberapa titik kami mengingatkan lagi termasuk yang di toa-toa yang ada di sepanjang jalan Tamrin Sudirman pun juga kami mengingatkan itu. Anak-anak di bawah 9 tahun, lansia di atas 60 tahun, dan ibu hamil dilarang masuk area Car Free Day. Selain itu, pedagang kaki lima juga tidak diizinkan berjualan.
Dari Jakarta, Armalina, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, hari pertama Car Free Day di masa transisi diwarnai dengan adu mulut antara petugas Satpol PP dan pedagang. Pedagang yang baru akan menggelar lapak tak terima saat ditegur dan dilarang berdagang di area Car Free Day. Lalu yang terima sama saya. Lu kalau nggak sopan gue nggak terima. Ya gue sopan nih, tadi gue udah bilang pelan. Gue kan nggak buka. Ya kan gue bilang geser mobilnya. Ya ini geser kan gue kan udah siapin. Adu mulut antara petugas Satpol PP dan oknum pedagang terjadi saat Car Free Day di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Pedagang yang akan menggelar lapak tak terima saat ditegur dan dilarang berdagang. Meski dapat perlawanan, petugas tetap meminta pedagang untuk pergi dari area Car Free Day. Langkah tegas ini diambil petugas agar tidak terjadi kerumunan saat Car Free Day. Meski membubarkan diri, namun sejumlah pedagang kecewa dengan larangan berjualan di kawasan Car Free Day. Kita juga kan harus butuh makan, Mas. Ya kan? Kita nih udah 4 bulan nggak cari makan, utang udah keliling pinggang. Untuk di sepanjang Jalan Sumeneb dan Imam Bonjol ini, untuk HBKB, orang bersepeda, berolahraga silakan, kita persilakan. Tapi jika untuk berdagang, untuk saat di masa transisi ini, kita belum izinkan. Karena dengan banyaknya pedagang akan terjadi pengumpulan massa, pengumpulan orang yang makan atau membeli, sehingga banyak sekali interaksi antara masyarakat satu dan lain yang berkerumun di tempat tersebut. Selama pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi DKI telah meniadakan Car Free Day. Namun di masa PSBB transisi menuju new normal, Car Free Day kembali digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Hari kedua dibuka kembali, kawasan wisata Ancol mulai dikunjungi warga dari berbagai wilayah. Sementara di dunia fantasi, jumlah wisatawan juga tidak ramai seperti sebelum pandemi corona. Belum terlalu banyak warga yang mengunjungi kawasan wisata pantai Ancol hari ini. Walau begitu, setiap pengunjung yang datang tetap diterapkan protokol kesehatan yang ketat, dari pemeriksaan suhu hingga pembatasan jarak fisik. Untuk sementara, jumlah wisatawan masih dibatasi hanya warga Jakarta saja. Sementara untuk mencegah kerumunan akibat antrean, para pengunjung harus membeli tiket secara online untuk masuk ke dalam kawasan Ancol. Karena belum tahu situasi sekarang harus pakai, dulu kan cash ya. Sekarang harus pakai apa ya namanya tuh, online. Jadi ngantri gitu. Oh, jadi tadi beli tiketnya dari? Iya, pakai online terus dikasih dikasih petunjuk dulu cara-caranya gitu. Di dunia fantasi, jumlah wisatawan juga tidak ramai seperti sebelum pandemi corona. Dari total 33 wahana, hanya 20 wahana yang dioperasikan dengan ketentuan hanya 50% kapasitas wahana yang dapat terisi dari total kapasitas. Protokol kesehatan yang ketat juga berlaku bagi pengunjung di sini. Selain itu, petugas secara berkala menyemprot disinfektan ke wahana permainan. Di masa PSBB transisi, Taman Mini Indonesia Indah hanya beroperasi sejak pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Pihak pengelola membatasi kapasitas pengunjung yang masuk ke Taman Mini menjadi 2.000 orang per hari atau 50% kapasitas. Setiap pengunjung yang masuk juga wajib menggunakan masker, diperiksa suhu tubuhnya, dan mencuci tangan sebelum dan setelah masuk wahana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sering mengimbau kepada yang sedang berolahraga, Bapak Ibu mengikuti protokol kesehatan.
Puluhan orang reaktif saat mengikuti rapid test di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Tes itu tersebar di 4 titik lokasi wisata. Rapid test digelar di kawasan Riung Gunung, Taman Wisata Matahari, Puncak Pas, dan Simpang Gadok. Rapid test digelar untuk memutus penyebaran COVID-19 di kawasan Puncak, setelah kawasan Puncak kembali diserbu wisatawan di tengah penerapan PSBB parsial. Hasilnya dari 1.106 orang yang menjalani tes, 32 orang dinyatakan reaktif. Petugas langsung mencatat alamat serta meminta ke-32 orang itu untuk karantina mandiri. Jadi yang 32 ini reaktif ini masih kami baca di Labkesda, nanti kita akan baca di Labkesda Provinsi Jawa Barat, tapi sudah dipulangkan kembali. Nanti hasil kita akan surati, tembuskan kepada Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kota asal yang bersangkutan. Tes ini diharapkan mampu menjaga kawasan wisata Puncak tetap bersih dari COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta warga Jakarta tidak berwisata ke kawasan Jawa Barat selama masa PSBB. Kawasan wisata hanya diperbolehkan untuk warga lokal Jawa Barat. Jadi saya himbau warga Jakarta jangan dulu ke puncak. Karena kita amati pergerakan lalu lintas banyak mobil-mobil dengan plat Jakarta. Kami sedang memastikan agar pentahapan pariwisata ini dimulai dari warga lokal dulu, belum warga di luar Jawa Barat. Wisatawan memadati sejumlah objek wisata pantai di berbagai daerah. Namun sayangnya masih banyak wisatawan yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Sejumlah objek wisata di Kabupaten Aceh Barat Aceh kembali dibuka setelah ditutup lebih dari 3 bulan. Salah satunya Pantai Ujong Karang Meolaboh, Aceh Barat. Ratusan warga memadati pantai ini untuk menikmati libur akhir pekan. Namun sebagian warga tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker dan tidak menerapkan jaga jarak fisik. Keluar 3 bulan di rumah terus, bosan juga, jadi pas udah new normal di ini ya kita jalan-jalan ke pantai. Kondisinya ada nggak menerapkan protokol kesehatan gitu? Ada, dia harus pakai masker. Kalau dengan menaiki truk dan berdiri berhimpitan, warga menyerbu kawasan wisata kuliner Batako di Pandeglang, Banten. Sambil menikmati panorama pantai, mereka makan bersama sembari bercengkerama menghabiskan sore di akhir pekan. Namun protokol kesehatan diabaikan. Sebagian dari mereka tidak mengenakan masker, tidak ada pengecekan suhu tubuh di lokasi, bahkan tidak mencuci tangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah menjadi total 45.891 orang. 2.465 diantaranya meninggal dunia, sementara 18.404 lainnya berhasil sembuh. Dari pemeriksaan ini, konfirmasi COVID-19 yang kita dapatkan sebanyak 862 orang, sehingga totalnya menjadi 45.891 orang. Kita lihat distribusinya, maka jumlah penambahan kasus tertinggi hari ini adalah di DKI Jakarta sebanyak 142 orang dan melaporkan sembuh sebanyak 233 orang. Sulawesi Selatan melaporkan kasus 112 orang dengan kasus sembuh 38 orang. Jawa Tengah 99 orang, kasus sembuh 22 orang. Kemudian Kalimantan Selatan melaporkan ada 94 kasus baru dan 10 orang sembuh. Jawa Timur hari ini melaporkan 91 kasus baru dan 125 sembuh. 18 provinsi melaporkan kasus di bawah 10, ada 9 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali.